Selamat datang kembali. Hari ini kita punya tumpukan materi yang sangat menarik dari Anda semua. Semuanya berpusat pada satu pertanyaan besar. Bagaimana sebenarnya dunia memandang Tentara Nasional Indonesia atau TNI? Sumber-sumber yang Anda berikan ini mengajukan sebuah klaim yang terus terang cukup berani. Sangat berani, betul. Intinya begini, TNI itu bukan hanya militer dengan mayoritas personel muslim terbesar kedua di dunia, tapi juga salah satu yang paling dihormati secara global. Dan bukan karena kekuatan senjatanya ya? Tepat, bukan karena itu, tapi karena karakternya. Ini klaim yang, perlu kita bongkar bersama. Tepat sekali. Jadi misi kita hari ini adalah membedah klaim tersebut. Kita akan coba cari tahu mengapa reputasi ini bisa muncul, menggali lebih dalam dari sekedar statistik untuk memahami apa yang membuat TNI, menurut sumber-sumber ini, begitu menonjol. Setuju. Oke, mari kita mulai dari klaim dasarnya dulu, soal peringkat dan angka. Baik. Oke, klaim pertama dari sumber yang Anda berikan ini langsung kuat, TNI adalah militer muslim terbesar kedua di dunia. Nah, langsung muncul pertanyaan di kepala saya, dan mungkin di kepala Anda juga. Kalau kita nomor 2, lalu siapa nomor 1-nya? Ya. Dan seberapa kuat data yang mendukung klaim ini? Menurut analisis yang kita pegang, posisi pertama itu dipegang oleh Pakistan. Untuk Indonesia, dasarnya adalah kekuatan personel aktif yang angkanya lebih dari 400.000. 400.000? Dan itu belum termasuk ratusan ribu personel cadangannya. Angka ini jadi sangat logis kalau kita lihat ya demografi kita. Maksudnya karena Indonesia negara dengan populasi muslim terbesar di dunia? Ya, persis. Dengan lebih dari 240 juta penduduk muslim, wajar kalau mayoritas personel TNI berasal dari populasi ini. Jadi secara angka, klaim itu punya dasar yang kuat. Tapi, disinilah argumennya mulai berbelok dan jadi menarik. Oh, oke. Poin yang ditekankan di sini adalah bahwa dunia internasional sebenarnya tidak terlalu terpukau dengan jumlah personelnya. Oke, jadi fokusnya bergeser dari kuantitas ke kualitas. Tapi saya penasaran, apakah sumber ini menganggap angka 400.000 personel itu tidak penting sama sekali? Atau hanya bukan satu-satunya tolak ukur? Karena di dunia militer, ukuran seringkali masih menjadi pertimbangan, kan? Pertanyaan bagus sekali. Bukan berarti tidak penting, tentu saja penting. Ukuran itu memberikan skala dan kapasitas. Kemampuan untuk menggelar pasukan dalam jumlah besar, yang nanti akan kita bahas juga. Iya. Tapi argumen utamanya adalah, yang membuat negara lain menoleh, itu bukan sekedar berapa banyak, melainkan pasukan seperti apa yang Indonesia miliki. Disinilah karakter menjadi variabel utamanya. Jadi intinya di situ? Betul. Inti analisisnya ada di kualitas dan prinsip yang dipegang oleh TNI yang dianggap sebagai pembeda. Pergeseran dari jumlah ke karakter ini menarik sekali. Kalau memang karakter yang jadi sorotan, lantas bagaimana dunia melihat wujud nyata dari karakter beriman, profesional, dan berjiwa kemanusiaan yang disebut sumber ini? Di mana buktinya di lapangan? Bukti paling konkret yang diangkat dalam analisis ini adalah jejak rekam TNI dalam misi-misi perdamaian. Di bawah bendera PBB? Tepat, di bawah bendera PBB. Dan ini bukan sekedar partisipasi simbolis. Catatan yang ada menunjukkan Indonesia adalah salah satu kontributor pasukan perdamaian terbesar di dunia, setara dengan negara-negara yang memang sudah lama jadi pemain utama di bidang ini. Seperti siapa misalnya? Seperti Bangladesh atau Mesir. Jadi ini bukan hal baru ya, tapi sebuah komitmen jangka panjang yang konsisten. Benar, dan bukan di tempat-tempat yang mudah. Sumber ini merinci penugasan pasukan Garuda di beberapa zona konflik paling rumit di planet ini. Kita bicara soal Lebanon, Kongo, Sudan. Sampai Republik Afrika Tengah juga ya, saya lihat di sini. Betul. Jadi ketika dunia melihat bendera merah putih di sana, mereka tidak melihat pendatang baru. Mereka melihat pemain veteran dalam operasi perdamaian. Rekam jejak inilah yang menjadi fondasi reputasi mereka. Tunggu dulu, saya lihat di sini sumbernya beralih ke topik yang sangat panas, Palestina. Saya kira pembahasannya akan seputar misi PBB yang sudah berjalan lama, tapi ternyata fokusnya bergeser tajam ke sini. Ini pergeseran yang berani. Sangat berani. Dan ini adalah titik yang paling ditekankan dalam analisis ini. Apa klaim spesifiknya? Diklaim bahwa Indonesia memposisikan diri di garda terdepan dalam upaya perdamaian di Palestina. Kalimat yang digunakan cukup provokatif. Di saat negara lain masih berunding, Indonesia sudah siap turun ke medan kemanusiaan. Wow. Ini untuk menggambarkan sikap yang proaktif, bukan menunggu dan melihat.
Ada kesiapan menurunkan hingga 20.000 pasukan perdamaian. Oke, 20.000 pasukan itu angka yang masif. Itu sebuah pernyataan politik yang sangat kuat. Tapi apakah sumber ini membahas bagaimana tawaran sebesar itu terterima di panggung global? Apakah ada yang melihatnya sebagai langkah tulus atau mungkin ada skeptisisme? Analisis ini menggambarkannya sebagai sebuah game changer dalam persepsi internasional, terutama di kalangan negara-negara Muslim. Kenapa begitu? Karena angka 20.000 itu bukan sekedar angka, itu sebuah sinyal keseriusan yang luar biasa. Itu menunjukkan kesiapan logistik, personel, dan kemauan politik. Menurut sumber ini, langkah tersebut dilihat sebagai bukti komitmen kemanusiaan yang berani dan konkret, jauh dari sekedar retorika diplomatik di forum-forum internasional. Jadi, efek dominonya apa? Bagaimana negara-negara lain yang mungkin juga punya kepentingan di kawasan itu merespons? Tahu kita hubungkan dengan gambaran yang lebih besar, sikap proaktif inilah yang disebut-sebut membuat negara lain menaruh hormat. Sumber ini berargumen bahwa cara Indonesia membawa nilai-nilai Islam yang damai dan humanis dalam diplomasinya, yang didukung oleh kesiapan militer, membuat negara-negara seperti Turki, Mesir, sampai Uni Emirat Arab mulai melihat Indonesia sebagai referensi. Referensi. Mereka tidak lagi hanya melihat kekuatan militer, tapi juga kekuatan moral di baliknya. Referensi atau model itu kata yang kuat. Artinya, ini bukan lagi sekedar partisipasi, tapi TNI dilihat sebagai sebuah cetak biru. Tepat. Ketika negara-negara seperti Turki atau Mesir yang notabene punya militer yang sangat kuat, mulai memperhatikan apa sebenarnya yang mereka kagumi dari TNI, Mereka tertarik pada sebuah paket lengkap yang bisa kita sebut model TNI. Dan ini bukan asumsi. Kalau analisis ini memberikan contoh konkret. contohnya, Misalnya, ada undangan rutin bagi perwira tinggi TNI untuk menjadi pembicara di berbagai forum militer internasional, khususnya di Timur Tengah. Di sana, delegasi TNI sering mendapat panggung khusus untuk berbagi pengalaman. saya tebak yang diminta untuk mereka bagikan bukan soal strategi pertempuran konvensional, kan? Tepat sekali. Anda menangkap esensinya. Topik yang paling diminati dari TNI adalah strategi kemanusiaan dan operasi non-perang, atau non-warfare operations. Menarik. Ini sinyal penting. Dunia militer global tampaknya tidak hanya ingin tahu cara memenangkan perang, tapi juga cara efektif menjaga perdamaian setelahnya. Bahkan, ada klaim di sini bahwa beberapa negara secara spesifik meminta TNI untuk melatih pasukan mereka. Melatih dalam hal apa? Dalam taktik-taktik penjaga perdamaian, mereka melihat TNI punya, resep yang manjur dan sudah teruji. Oke, mari kita bedah resep ini. Apa sebenarnya filosofi dasar yang membentuk model TNI yang begitu menarik perhatian ini? Apa bahan-bahan rahasianya? Sumber ini membedahnya menjadi 3 pilar utama: iman, disiplin, dan cinta tanah air. Filosofi ini, menurut argumen yang diajukan, bukan sesuatu yang dibuat kemarin sore. Akarnya jauh ke belakang ya? Betul. Akarnya ditarik jauh ke sejarah lahirnya TNI, dari rahim perjuangan kemerdekaan dengan konsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini yang konon menciptakan ikatan batin yang kuat antara tentara dan bangsanya. Dan pilar iman itu tampaknya bukan sekedar slogan, tapi benar-benar diterapkan secara institusional. Betul sekali. Analisis ini melukiskan gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana pendidikan moral dan spiritual jadi menu wajib. Ada deskripsi tentang bagaimana suara azan dan doa menjadi bagian dari ritme kehidupan di barak. Sebelum mereka berangkat bertugas, Iya, sebelum berangkat. Tujuannya, seperti yang digarisbawahi di sini, adalah untuk membentuk pejuang yang beriman dan beretika, bukan sekedar operator senjata yang dingin. selain 3 pilar fundamental itu, ada satu lagi elemen yang disebut-sebut sangat unik dan menjadi pembeda. Sesuatu yang disebut jiwa Nusantara. Apa maksudnya? Jiwa Nusantara ini digambarkan sebagai semacam software kulturalnya TNI. Ini adalah cerminan dari DNA Indonesia itu sendiri. Keragaman kita? Betul. Negara yang luar biasa beragam, tapi bisa hidup berdampingan. Meskipun mayoritas personelnya Muslim, TNI ditegaskan sangat menjunjung tinggi toleransi dan inklusivitas. Ini yang membuatnya diterima tidak hanya di dunia Islam, tapi juga di konteks budaya dan agama lain saat bertugas di luar negeri. Ada satu detail yang sangat menyentuh dalam catatan yang Anda berikan, soal julukan yang diberikan oleh masyarakat lokal di beberapa negara tempat mereka bertugas. Ya, dan ini mungkin bukti paling autentik dari keberhasilan pendekatan mereka. Di beberapa negara Afrika, pasukan Garuda sampai dijuluki tentara dari surga atau Army from Heaven. Tentara dari surga.
Julukan ini lahir bukan karena mereka punya tank paling canggih, tapi karena sikap mereka yang ramah, mau turun tangan membantu warga sipil, dan bisa berbaur dengan budaya lokal tanpa merasa lebih superior. Wow, tentara dari surga. Itu julukan yang luar biasa. Anda tahu, kita sering mendengar tentang militer yang ditakuti, tapi jarang sekali yang dicintai sampai seperti itu. Ini benar-benar menunjukkan bahwa soft power yang dibicarakan tadi bukan cuma teori di atas kertas, tapi punya dampak nyata di level personal bagi masyarakat yang mereka layani. Tepat. Itulah kekuatan lunak yang dampaknya seringkali lebih permanen daripada kekuatan senjata. Kita sudah membahas pengakuan dari negara-negara Muslim dan dari masyarakat di zona konflik. Sekarang bagaimana dengan blok barat? Ya. Apakah sumber ini juga mengulas bagaimana para analis pertahanan di Eropa atau Amerika Serikat yang mungkin punya standar penilaian yang sangat berbeda memandang fenomena TNI ini? Ya, dibahas. Dan ini melengkapi gambaran besarnya. Beberapa analis pertahanan Eropa dikutip di sini, dan mereka memberikan label yang sangat menarik untuk Indonesia. Apa itu? The Rising Muslim Force of Asia, kekuatan Muslim Asia yang sedang bangkit. Tapi ada lanjutannya yang krusial. Oh, With a peaceful vision, bangkit dengan visi damai. apa yang spesifik membuat mereka terkesan? Di dunia yang penuh persaingan kekuatan besar, sebuah militer yang menonjolkan visi damai mungkin terdengar agak naif. Justru itu yang membuat mereka kagum. Kemampuan Indonesia, khususnya TNI, untuk menyeimbangkan 3 elemen yang seringkali saling bertentangan. Apa saja itu? Kekuatan militer yang solid dan profesional, lalu diplomasi yang fleksibel, dan fondasi nilai-nilai spiritual yang kuat. Kombinasi ini dianggap sangat langka. Di mata mereka, ini bukan naif, tapi canggih. Canggih? Ya, mereka melihat ada substansi dan strategi jangka panjang di balik postur militer Indonesia. Bagaimana dengan interaksi langsung di lapangan? Bukan dari analis di belakang meja, tapi dari tentara negara lain yang berlatih bersama. Poin itu juga disinggung. Dalam beberapa latihan gabungan dengan militer sekelas Amerika Serikat atau Australia, TNI disebut sangat dihormati sebagai mitra yang setara. Oke. Kata-kata yang digunakan oleh mitra latihan mereka untuk menggambarkan prajurit kita adalah tangguh, disiplin, dan tidak mudah diintimidasi. Nah, ini penting. Sangat penting. Artinya, di balik citra humanis dan ramah, ada tulang punggung profesionalisme dan kekuatan tempur yang membuat mereka disegani. Tidak bisa diremehkan. Jadi jika kita tarik benang merahnya, gambaran yang dilukiskan sumber-sumber ini sangat konsisten. Reputasi TNI dibangun di atas sebuah paradoks yang menarik. Paradoks seperti apa? Sebuah kekuatan yang dihormati bukan karena kemampuannya menghancurkan, tapi justru karena kemampuannya membangun perdamaian, perpaduan antara hard power yang kredibel dan soft power yang otentik. Tepat sekali. Pesan utamanya adalah TNI berhasil memproyeksikan diri sebagai simbol kekuatan yang membawa stabilitas dan harapan, bukan agresi dan ketakutan. Bukan lagi sekedar penjaga kedaulatan teritorial. Jauh lebih dari itu. Menurut analisis ini, TNI telah menjadi sebuah aset diplomasi dan teladan kekuatan moral di panggung dunia. Sebuah kekuatan yang membawa kedamaian. Kita baru saja membedah bagaimana menurut sumber yang Anda berikan, TNI membangun reputasinya sebagai kekuatan militer global. Jelas sekali bahwa pengakuan ini bukan soal jumlah tank atau pesawat tempur. Bukan sama sekali. Intinya ada pada perpaduan unik antara profesionalisme militer, komitmen pada misi kemanusiaan, dan sebuah identitas spiritual kebangsaan yang kokoh yang kita kenal sebagai jiwa Nusantara. Benar. TNI digambarkan sebagai kekuatan yang membawa stabilitas, bukan agresi. Simbol harapan, bukan ketakutan. Dan citra ini dibangun lewat aksi nyata, dari Kongo hingga komitmen untuk Palestina. Ini semua membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang menarik untuk Anda renungkan. Silahkan. Sumber yang kita bahas ini menyajikan citra TNI yang sangat positif, sebagai kekuatan perdamaian. Pertanyaannya adalah, di dunia saat ini, di mana kekuatan militer seringkali identik dengan konflik dan persaingan geopolitik yang keras. Iya. Bagaimana sebuah model yang menekankan kekuatan moral dan kemanusiaan dapat secara realistis mempengaruhi masa depan keamanan global? Bisakah kekuatan lunak dan prinsip etis seperti yang ditunjukkan ini benar-benar menjadi inti dari strategi pertahanan sebuah bangsa di abad ke-21? Atau pada akhirnya, kekuatan militer tradisional akan selalu menjadi penentu utama?